Halo teman-teman, perkenalkan saya Ferenc Alvira dan sekarang saya ingin menjelaskan mengenai analisa bisnis PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company. PT Ultra Jaya merupakan salah satu produsen minuman terkenal di Indonesia. Industri ini berawal dari industri rumahan sederhana yang dimulai pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat. Mereka mendirikan PT di tahun 1971 dan mulai memproduksi secara komersial produk minuman susu cair UHT dengan merek dagang Ultramilk. Tahun 1978 mereka memproduksi buah Vita dan tahun 1981 mereka memproduksi teh kotak. Kemudian, perusahaan ini dari tahun ke tahun terus berkembang hingga melakukan ekspansi usaha dengan memasuki bidang industri susu kental dan susu bubuk. Sampai saat ini, PT Ultra Jaya telah memproduksi lebih dari 60 macam jenis produk minuman UHT dan terus berusaha untuk senantiasa memenuhi kebutuhan dan selera konsumennya. Model bisnis Ultra Jaya adalah perusahaan manufaktur di mana Ultra Jaya melakukan proses produksi mulai dari bahan mentah hingga menjadi barang jadi yang kemudian didistribusikan pada konsumen. Identifikasi lebih lengkapnya dapat dilihat melalui bisnis model kanvas berikut ini. Selanjutnya, saya akan menganalisis internal perusahaan dengan SWOT analisis yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Yang pertama, Strength atau kekuatan. Dengan teknologi ultra high temperatur dan kemasan karton antiseptik yang steril, produk minuman Ultra Jaya memiliki manfaat yang terjaga dan bisa bertahan lama tanpa bahan pengawet. Ultra Jaya juga menjalin hubungan yang kolaboratif dengan para peternak sapi susu lokal untuk menjamin pasokan susu mentah berkualitas tinggi yang konsisten dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan. Pada awalnya, produk yang dihasilkan oleh PT Ultra Jaya hanyalah produk olahan susu sapi. Namun, Ultra Jaya kini telah mengembangkan berbagai produk seperti jus dan teh dengan rasa-rasa yang unik dan variatif. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh Ultra Jaya seperti konten di media sosial, iklan, dan interaksi terhadap konsumen masih kurang dibandingkan kompetitor lainnya. Selain itu, hampir semua produk Ultra Jaya berbentuk kotak dengan karton antiseptik. Tidak ada kemasan botol, kaleng, atau inovasi kemasan lainnya yang bisa membedakan Ultra Jaya dari kompetitor. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Ultra Jaya telah menjadi top of mind serta market leader dalam merek minuman. Dengan keunggulan posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar, peluncuran produk-produk baru untuk mengisi celah pasar yang ada akan memastikan bahwa perusahaan ini dapat meraih pangsa pasar yang lebih besar di masa mendatang. Selain itu, pasar utama PT Ultra Jaya adalah Indonesia dengan populasi 200 juta orang yang memiliki tingkat daya beli yang terus meningkat, sehingga industri makanan dan minuman di Indonesia memiliki harapan yang positif. Yang terakhir, threat atau ancaman. Ultra Jaya memiliki banyak kompetitor yang adalah produsen dan pemasar produk-produk minuman. Dengan banyaknya pilihan produk, loyalitas konsumen akan semakin sulit didapatkan apabila Ultra Jaya tidak berinovasi dan memiliki unique value proposition-nya sendiri. Selain itu, bahan baku Ultra Jaya seperti teh dan susu sangat mudah dipengaruhi oleh cuaca dan iklim, sehingga dapat menjadi ancaman bagi kualitas produk Ultra Jaya. Berikut adalah struktur organisasi Ultra Jaya. Perseroan diurus dan dipimpin oleh direksi yang di dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris maupun anggota direksi seluruhnya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Ultra Jaya memiliki 8 departemen seperti yang terdapat pada gambar berikut. Selanjutnya, saya akan menganalisis eksternal perusahaan dengan Porter's Five Forces model. Yang pertama, threat of new entrants atau ancaman pendatang baru. Untuk memasuki industri minuman ringan tidaklah mudah karena dibutuhkan produksi dengan skala besar agar mendapatkan harga yang kompetitif. Selain itu, dibutuhkan modal yang besar untuk mesin dan teknologi pengembangan minuman serta kemasan. Distribusi juga sulit karena harus bekerja sama dengan para pengecer atau toko retail. Namun, industri ini menawarkan keuntungan yang tinggi sehingga terdapat beberapa pendatang baru yang memasuki pasar. Dapat disimpulkan bahwa ancaman akan pendatang baru bersifat sedang. Yang kedua, threat of new substitute atau ancaman barang pengganti. Tentunya konsumen memiliki banyak pilihan jenis minuman apa yang mereka inginkan. Ada banyak minuman substitusi yang populer, misalnya minuman berenergi seperti Mizone dan Pocari Sweat, atau minuman ringan dalam kemasan gelas seperti teh gelas dan ale-ale, minuman bersoda seperti Coca-Cola, Pepsi, Fanta, dan sebagainya. Karena itu, tingkat ancaman terhadap produk substitusi Ultra Jaya tinggi.
Yang ketiga, persaingan atau rivalry among existing competitor. Ultra Jaya memiliki banyak pesaing dengan semakin banyaknya perusahaan yang memproduksi minuman. Seperti di dalam produk susu ada Frisian Flag, Indomilk, Greenfields. Di produk teh pun sekarang masih makin banyak brand seperti teh botol, teh gelas, teh pucuk, new green tea. Sedangkan di produk minuman sari buah terdapat pesaing seperti Jungle Juice, Country Choice, Diamond, dan lain-lain. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat kompetisi Ultra Jaya terhadap kompetitor bersifat tinggi. Selanjutnya, bargaining power of supplier. Terdapat banyak pemasok bahan baku Ultra Jaya seperti susu, teh, dan gula, sehingga industri pemasok cukup kompetitif. Menjadi pembeli besar, Ultra Jaya menjadi konsumen yang ideal bagi pemasok, sehingga Ultra Jaya memiliki kekuatan untuk bernegosiasi. Karena apabila ada ketidakcocokan dengan salah satu supplier, Ultra Jaya masih bisa mencari pemasok lainnya. Namun, hal tersebut akan memakan biaya untuk mencari supplier baru yang terpercaya dan berkualitas sehingga masih terdapat switching cost. Dapat disimpulkan, bargaining power of supplier Ultra Jaya bersifat rendah. Yang terakhir, bargaining power of buyers. Dengan tingginya kompetitor dan produk substitusi Ultra Jaya, pembeli akan lebih konsumtif dalam memilih produknya untuk mengutamakan kualitas dan harga. Dengan switching cost yang rendah karena antar produk minuman memiliki harga yang tidak jauh berbeda, konsumen dapat dengan mudah berpindah ke brand lainnya. Dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembeli dalam penawaran bersifat tinggi. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi proses supply chain management perusahaan. Yang pertama, inbound logistik. Untuk menjaga kualitas, Ultra Jaya membangun peternakan sapinya sendiri. Susu murni dipasok oleh para peternak sapi yang tergabung dalam Koperasi Peternak Bandung Selatan dan koperasi unit desa lainnya. Sedangkan daun teh dipasok oleh PT Perkebunan atau PTP. Untuk bahan kemasan antiseptik, Ultra Jaya bekerja sama dengan Tetra Pak yang menemukan teknologi antiseptik packaging untuk mensterilkan kemasan sebelum diisi oleh susu. Semua bahan baku tersebut kemudian dikirim ke pabrik PT Ultra Jaya dengan truk tangki khusus. Bahan baku yang sampai ke pabrik kemudian disimpan dalam suhu rendah dan diambil sampel untuk diuji mutu lengkap baik secara fisik, kimia, maupun mikrobiologis. Setelah dinyatakan sesuai dengan standar, lalu susu dimasukkan ke dalam clarifier untuk menyaring kotoran dan bau-bauan. Setelah itu, susu dan bahan campuran lainnya dimasukkan ke dalam tangki pencampuran, lalu ke dalam tangki homogenizer agar semua bahan baku dan bahan campuran lebih menyatu. Langkah selanjutnya adalah pengolahan dengan menggunakan teknologi ultra high temperature, yaitu proses pemanasan dengan suhu 140 derajat Celcius dalam waktu 3-4 detik. Dengan teknologi pengolahan UHT ini, maka produk-produk minuman itu menjadi steril tanpa merusak atau mengurangi secara berlebihan nutrisi dan vitamin yang terkandung di dalam minuman. Selanjutnya, produk minuman yang sudah steril dikemas dalam kemasan karton antiseptik yang steril, sehingga produk minuman tersebut bisa tahan lama tanpa harus menambahkan bahan pengawet. Minuman dikirim ke gudang penyimpanan untuk disimpan selama 8 hari sambil menunggu hasil uji mutu lengkap terhadap sampel yang diambil secara acak pada saat produksi, yaitu 10 pack setiap 10 menit. Apabila telah dinyatakan lolos uji mutu lengkap, maka produk baru boleh dipasarkan. Ultra Jaya memasarkan dan menjual hasil produksinya melalui berbagai jalur termasuk melalui pengecer modern, seperti supermarket, minimarket, dan toko-toko kelontong. Pengecer tradisional seperti pengecer independen kecil, pedagang grosir, serta berbagai institusi di dalam negeri. Di Pulau Jawa, Ultra Jaya menjual hasil produksinya secara langsung ke pengecer modern. Sedangkan untuk penjualan kepada para pengecer tradisional dan para pedagang grosir yang jumlahnya lebih dari 73.000 titik penjualan, Ultra Jaya menggunakan jaringan distribusi dari PT Nikos Distribution Indonesia, yaitu entitas anak perusahaan Ultra Jaya. Di luar Pulau Jawa, Ultra Jaya menjual hasil produksinya kepada para konsumen melalui 55 distributor yang tersebar di seluruh Indonesia. Di samping penjualan di dalam negeri, Ultra Jaya juga melakukan penjualan ekspor ke beberapa negara seperti Australia, Kamboja, Nigeria, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Rekomendasi strategi. Yang pertama, fokus mengembangkan produk baru, misalnya meluncurkan yogurt atau membuat rasa baru yang unik seperti yang sudah dilakukan sebelumnya dengan susu taro dan karamel. Yang kedua, Ultra Jaya harus senantiasa membangun hubungan yang baik dengan pemasok, misalnya dengan membuat program pelatihan bagi para petani dan peternak agar kualitas bahan baku terjaga. Kemudian, teknologi pengelolaan, pengemasan, logistik, dan IT harus secara rutin dimutakhirkan.
Keempat, Ultra Jaya harus meningkatkan promosinya dengan melihat apa yang sedang diminati masyarakat sekarang, baik dari jenis konten atau ketika membangun hubungan dengan konsumen. Yang terakhir, berkolaborasi dengan brand lain atau public figure yang contohnya bisa dilihat di layar. Kesimpulannya, Ultra Jaya senantiasa memberikan kebaikan alami berkualitas untuk Indonesia dan menjamin semua bahan dari hutan terjaga dan terkendali keberlangsungan hidupnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.